ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmah yang sangat besar. Nikmah ini jika dibandingkan dengan dunia dan isinya, maka tidak mungkin dunia dan seisinya akan sebanding dengan nikmah yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita dari sekian banyak hamba-hambanya untuk menjadi orang-orang yang datang ke majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala, Dia yang Maha mengetahui, Dia yang tahu hamba-hambanya, siapa di antara mereka yang paling patut, yang paling pantas untuk diberikan hidayah ini, dan siapa di antara mereka yang tidak pantas untuk diberikan hidayah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita taufik dan hidayahnya sampai kita bertemu dengannya di akhirat kelak. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kajian kita pada sore hari ini masih berkaitan tentang firman Allah yang ada di dalam suratul A'raf. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا, yang artinya adalah, dan tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kedua-duanya, yaitu Adam dan Hawa, anak yang saleh. Saleh di sini artinya lengkap anggotanya, tidak ada kekurangan-kekurangannya sama sekali. Ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, kedua-duanya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala pada pemberian yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada mereka. Apa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Faedah yang pertama, bayanul hikmati min khalqiz zawjat li bani Adam. Ayat ini menjelaskan kepada kita hikmah diciptakan istri-istri untuk anak Adam. Wa anna al-maqsuda min dhalika as-sakana wal istiladu, dan yang dimaksud dari diciptakan istri-istri ini adalah as-sakanu, yaitu agar kita tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam di sorga dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Namun meskipun demikian, Adam
diciptakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya istrinya agar ia tenang. Padahal surga sudah isinya segala kenikmatan-kenikmatan, namun ketenangan itu belum sempurna sampai Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuknya istrinya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari diri kalian istri-istri kalian. Untuk apa ini? Litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung kepadanya, tenang kepadanya. Oleh karena itu, seorang suami ketika dia resah, ketika dia gelisah, ketika dia lelah, ketika dia gundah, yang paling bisa menenangkannya hanyalah istrinya. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan demikian. Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung kepadanya, tenang kepadanya. Lalu setelah itu Allah menjelaskan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Para ulama mengatakan dua hal ini tidak mungkin akan dikumpulkan oleh seseorang kecuali melalui nikah yang sahih. Bisa jadi dia akan mendapatkan cinta, namun dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Atau dia mendapatkan kasih sayang, tapi dia tidak mendapatkan cinta. Cinta dan kasih sayang itu bisa diraih oleh seseorang apabila dia melalui an-nikah as-sahih, nikah yang benar. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi, di sini Syekh mengatakan bahwasanya maksud diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala istri-istri kita ini adalah as-sakan, agar kita tenang kepadanya. Ya, wal istilad, dan melahirkan, agar kita punya anak. Dan ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tazawwajul walud al-wadud fa inni mukathirun bikumul umam." Tazawwajul walud, nikahilah wanita yang al-wadud, yang sayang kepada suaminya. Ya, al-walud yang banyak anaknya. Kenapa demikian? Fa inni mukathirun bikumul umam, karena aku akan bangga bahwa aku adalah umatku yang paling banyak jumlahnya. Kemudian wa ghairu dzalika minal fawaid, dan yang lain-lainnya dari faedah-faedah yang begitu banyak. Wal qawamatu minar rajuli 'alal mar'ah, dan qawamah sebagai penanggung jawab ini diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang laki-laki sebagai penanggung jawab para wanita. Wa siyanatuha ila ghairi dzalik, dan menjaganya, memeliharanya. Ini adalah tugas, ini diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para laki-laki. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan fisik mereka keras, kemudian kasar, ya, cocok untuk membela, menjaga, melindungi. Ya. Kemudian lakin ahamma syai'in huwa sakan. Namun yang paling penting adalah yaitu as-sakan, ketenangan. Ya. Jadi seorang laki-laki, seorang suami, dia tidak akan tenang kecuali jika dia telah memiliki istri. Dan bagaimanapun susahnya, bagaimanapun gundahnya, ya, hanya istrinya yang bisa menenangkan hatinya. Karena memang demikian dia difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin ahamma syai'in huwa as-sakan. Qaulul insani ya'ti ila baitin fihi zawjatun tayyibatun mulaimatun yaskunu ilaiha wa yartahu ma'aha. As-sakan di sini adalah yaitu di mana seseorang ketika dia pulang ke rumahnya
di sana sudah ada istrinya yang baik, ya, mulaimah, yang cocok dengannya. Dia cocok dengan akhlaknya, dia cocok dengan perilakunya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang wanita yang baik itu yang bagaimana ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, allati tasurruhu idza nadhara ilaiha, yaitu yang dia senang ketika memandangnya. Dipandang oleh suaminya, penampilannya bagus, bajunya bagus, bersih, kemudian ucapan-ucapannya baik. Tasurruhu idza nadhara ilaiha, ya. Kemudian yaskunu ilaiha wa yartahu ma'aha, dia tenang dengannya dan dia istirahat, ya, tidak gelisah, tidak resah, tenang dengannya. Kemudian faedah yang kedua, anna husul al-awlad al-aswiya'i fi khilqatihim, mendapatkan anak-anak yang sempurna ciptaannya, kakinya lengkap, tangannya lengkap, as-salihina fi dinihim, yang salih di dalam agama mereka, min akbarin ni'am, ini merupakan nikmah yang paling besar apabila seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang sempurna ciptaannya, kemudian saleh di dalam agamanya. Bukan hanya fisiknya yang bagus, ya, di samping fisiknya bagus juga agamanya bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat, yang artinya wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari diri kalian istri-istri kalian. Wa ja'ala lakum min azwajikum, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari istri-istri kalian banin, anak-anak, wa hafadah, dan cucu-cucu, wa razaqakum minat tayyibat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian rezeki dari yang baik-baik. Ya, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini adalah nikmah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Namun ikhwani fi din azakumullah, anak-anak ini adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Anak itu termasuk keluarga kita yang harus kita jaga dia dari api neraka. Bagaimana kita menjaga mereka dari api neraka? Dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, allimuhum wa addibuhum, ya, ajar mereka, didik mereka. Tentunya yang dimaksud di sini adalah didikan yang islami, ajaran yang islami. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat la ilaha illallah ini tetap ada di anak cucunya. Bagaimana dia tetap ada di anak cucunya? Dia senantiasa mendakwahkan la ilaha illallah. Dia senantiasa menyampaikan kepada mereka la ilaha illallah, mengajar mereka tentang la ilaha illallah, sehingga dia tetap ada di anak cucunya. Maka ikhwani fi din azakumullah, jadi kita tidak boleh lalai tentang hal ini, bahwa
yang paling penting ya adalah tauhid. Mendidik dan mengajar anak kita di atas tauhid agar mereka besar, tua sampai mereka mati di atas tauhid itu. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in ataitana salihan lanakunanna minasy-syakirin." Apabila engkau memberikan kami anak yang saleh, yang lengkap anggota tubuhnya, sempurna anggota tubuhnya, kakinya sempurna, tangannya sempurna, telinganya sempurna, matanya sempurna, maka lanakunanna minasy-syakirin, kami pasti akan menjadi orang-orang yang bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Allah. Ya. Namun ingat ikhwani fid din azakumullah, syukur itu bukan hanya di lidah, bukan hanya sekadar mengatakan alhamdulillah, namun di samping mengatakan alhamdulillah juga harus disertai dengan amalan hati. Apa amalan hati itu? Meyakini bahwa nikmah ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kemampuan saya, bukan dari kepintaran saya, tapi ini semata-mata adalah karunia dari Allah. Ya, Dia yang berikan kepada saya nikmah ini. Kemudian dengan badan, yaitu menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah ini adalah mendidik anak-anak kita di atas tauhid. Kemudian faedah yang ketiga, fil ayati dalilun ala bayanil hikmati minaz zawaj. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang hikmah menikah. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mengatakan, "Ya ma'syar asy-syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian yang mampu membangun rumah tangga, maka hendaklah dia menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah ini dapat menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan dapat menjaga kemaluan. Ikhwani fid din azakumullah. Ya. Namun di zaman yang penuh dengan fitnah seperti sekarang ini, di mana jumlah wanita begitu banyak, lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Dan di zaman sekarang ini para wanita mereka lebih mampu berhias, berdandan lebih daripada dari waktu-waktu sebelumnya. Maka tentunya meskipun kita sudah mempunyai istri, tidak menutup kemungkinan kita akan terfitnah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, istrinya 9. Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain yang diceraikan, ya, Nabi hidup bersama 9 istri. Suatu hari ketika dia duduk bersama sahabat-sahabatnya, lalu ia masuk. Kemudian dia keluar, rambutnya sudah basah. Sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasulullah? Kenapa engkau masuk kemudian rambutmu basah?" Nabi SAW mengatakan, "Tadi fulanah bin fulanah lewat, maka tergerak hati saya. Lalu saya masuk dan mendatangi keluarga saya." Ini Nabi SAW yang disifati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, "Walakinnahu amlakukum liirbih." Rasulullah itu adalah orang yang paling mampu menahan hawa nafsunya. Namun ketika fulanah lewat, tergoda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi itu. Dan tentunya wanita yang lewat itu dia tidak menggunakan levi's. Ya, tidak menggunakan baju yang ketat. Ya, tidak memakai lipstik atau yang lain-lainnya. Jelas dia berhijab. Namun demikianlah fitnah wanita ini.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan yang lebih mudarat bagi laki-laki adalah daripada wanita. Ini fitnah yang paling besar bagi laki-laki. Jadi, kata Syekh, fil ayati dalilun ala bayanil hikmati min az-zawaj. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan hikmah dari pernikahan. Tadi Nabi mengatakan agar menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Wa annaha as-sakan wal istilad. Dan bahwasanya salah satu di antara hikmah menikah ini adalah as-sakan, mendapatkan ketenangan. Ya. Maka ikhwani fi din azakumullah, kalau kita melihat orang yang belum menikah itu Masya Allah kesana kemari keluyuran, ya. Tapi kalau dia sudah menikah, dia tenang pikirannya, ya. Kemudian wal istilad, dan melahirkan. Wa yatba'u dhalika baqiyatul aghrad min as-siyanati wal qawamati wan nafaqah. Kemudian disertai juga dengan apa? Tujuan-tujuan yang lainnya, seperti siyanah, memelihara, wal qawamah, dan sebagai tanggung jawab, wan nafaqah, dan nafaqah juga, dan yang lain-lainnya. Fal mar'atu bila rajulin takunu mu'adzabah. Wanita tanpa laki-laki dia akan tersiksa. Demikian juga sebaliknya, laki-laki tanpa wanita dia akan tersiksa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka pasangan, saling membutuhkan. Ya, tidak bisa dipisahkan laki-laki dari wanita, wanita juga tidak bisa dipisahkan dari laki-laki. Wa amma idza ijtama'a zawjani mutanasiban, apabila terkumpul dua pasangan yang saling cocok, maka ikhwani fiddin azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ya, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, karena agamanya. Ya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadhfar bidzatid din. Raihlah yang beragama. Taribat yadak, semoga engkau beruntung. Ya. Kenapa demikian ayolah ikhwah? Karena agamanya bisa menutupi kekurangan kecantikannya. Agamanya bisa menutupi keturunannya. Agamanya juga bisa menutupi kekurangan hartanya. Tapi kecantikannya tidak bisa menutupi kekurangan agamanya. Keturunannya tidak bisa menutupi kekurangan agamanya. Hartanya juga tidak bisa menutupi kekurangan agamanya. Ya, kalau dia kurang agama, maka kita akan sengsara. Ya. Seseorang yang memilih istri karena kecantikannya, dia akan berani membangkang. Dia akan mengatakan, silakan ceraikan aja saya, ada ratusan yang masih menunggu saya. Ya. Kalau kita memilih karena keturunannya, dia akan berani melawan dan mengatakan, siapa kamu ini? Kamu gak tahu kalau saya ini adalah ini, keturunan ini dan keturunan ini. Apa istilahnya? Darah hijau apa darah biru katanya? Darah biru, darah coklat, darah macam-macam. Ya. Kalau kita menikah karena hartanya, kita akan sengsara. Setiap kali disuruh bikin kopi, dia akan melawan. Dan dia akan mengatakan, kamu gak tahu siapa dirimu. Kamu lupa ya siapa kamu ini. La ilaha illallah, ini kiamat ini. Ya, makanya Nabi mengatakan fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang beragama, semoga engkau beruntung. Karena dengan agama dia bisa menutupi kekurangan yang 3 itu. Tapi yang 3 itu tidak bisa menutupi kekurangan agamanya. Kemudian
Jadi, idza ijtama'a zawjani mutanasiban, apabila terkumpul dua pasangan atau sepasang suami istri yang saling cocok, akhlaknya bagus, akidahnya bagus, ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, apabila datang seseorang yang melamar anak kalian yang kalian ridhoi agamanya, akhlaknya bagus, akidahnya bagus, fazawwijuh, nikahkanlah dia. Kalau tidak, takun fil ardi fitnatun wa fasadun kabir. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Kemudian, fahadhihi min tamamin ni'mah. Apabila dua-duanya cocok, ya, sang istri cocok kepada suaminya, suami cocok kepada istrinya, agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka ini termasuk adalah tamamun ni'mah, kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat, fil hadis dalilun ala anna ta'bid al-asma'i li ghairillahi syirkun. Di dalam hadis ini, dalam hadis yang dibawakan oleh Syekh dalam bab ini, di sana terdapat faedah bahwa ta'bidul asma' li ghairillahi syirk, menghambakan nama-nama kepada selain Allah itu adalah syirik. Ya, sebagaimana akan dijelaskan nanti oleh Syekh. Ya. Penghambaan itu dalam penamaan harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Razzaq, Abdul Wadud, Abdul Awwal, Abdul Kabir, ya, dan yang lain-lainnya. Ini ta'bid lillahi ta'ala, menghambakan nama-nama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin azakumullah, orang Nasara katanya banyak namanya Emmanuel, karena Emmanuel artinya hamba Allah. Ya, mereka senang menamakan anak-anak mereka Emmanuel. Jadi dinamakan dia Emmanuel agar dia senantiasa ingat bahwa dia adalah hamba Allah. Faedah yang kelima, at-tahdhiru min kaidi iblis. Peringatan dari kaidi iblis, tipu daya iblis. Dan iblis, dia tidak akan pernah berhenti mengganggu anak Adam. Ya, dia sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menyesatkan anak Adam. La atiyannahum min baini aydihim, aku akan goda mereka dari depan, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka, thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian engkau akan menemukan kebanyakan mereka tidak bersyukur kepadamu, tidak berterima kasih kepadamu. Ya. Dan berbagai macam cara dia akan lakukan untuk menjerumuskan anak Adam, karena dia sudah berjanji dan bersumpah di hadapan Allah untuk menjerumuskan anak Adam. Lihat bagaimana dia menipu Adam alaihissalam, bapak kita Adam dan ibu kita Hawa. Ya, dia mengatakan, "Ma nahakuma rabbukuma an tilkuma asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Wahai Adam, Allah Subhanahu wa taala melarang kalian makan dari pohon ini supaya kalian jangan menjadi malaikat kekal di sini. Ya. Tidak sampai di sana, wa qasamahuma, dan dia bersumpah, inni lakuma laminan nasihin, aku ini adalah orang-orang yang ingin kebaikan untuk kalian, makan saja supaya kalian kekal di surga ini, tidak keluar-keluar dari surga ini. Ya. Adam alaihissalam, karena dia fitrahnya bagus, begitu dia mendengar orang-orang yang bersumpah, dia tidak pernah menyangka bahwa ada yang bersumpah dengan nama Allah lalu dia berbohong. Ya, sehingga dia
memakan dari buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh, at-tahdhiru min kaidi iblis, peringatan dari tipu daya iblis. Fa idza kana fa'ala ma'al abawaini ma fa'al, jika dia telah melakukan demikian kepada kedua orang tua kita, fa innahu sayaf'alu ma'adh dhurriyyati ashad, ya, maka tipu dayanya kepada anak cucunya akan lebih dahsyat lagi. Kalau kepada Adam dan Hawa saja sudah seperti itu tipu dayanya, lalu bagaimana dengan anak cucunya? Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Ya. Lihat, begitu berani di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, berjanji untuk menyesatkan anak Adam. Padahal Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada Allah agar diperpanjangkan umurnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala penuhi permintaannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala penuhi permintaannya, dia mengatakan, ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya, bagaimana kira-kira menurutmu, ya, Adam yang engkau lebih muliakan dia daripada aku, ya, la in akhartani ila yaumil qiyamah, jika engkau menunda kematianku sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu, aku akan sesatkan anak cucunya, illa qalila, kecuali sedikit yang selamat dari jebakan-jebakan syaitan ini. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Isra, dia bersumpah, dia mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia mengatakan, ya Allah, demi kemuliaanmu, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua, akan digoda oleh iblis, ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang dipelihara dengan keikhlasannya, dengan mempelajari tauhid, mempelajari akidah yang benar, ya, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tahu bagaimana cara membentengi dirinya dari godaan-godaan syaitan. Ya. Mereka ini yang akan selamat dari jebakan-jebakan syaitan. Fahuwa yuhaddid wa yatawa'ad. Di kedua ayat ini dia mengancam, ya, bahwa dia akan menyesatkan kita semua. Ikhwani fi din, azakumullah. Tentunya orang yang diancam itu, dia akan apa? Bersiap-siap. Karena ini adalah ancaman yang berat. Dia diancam oleh musuh yang dia tidak lihat. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga dan melindungi kita, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita cara-cara untuk melindungi diri dari godaan-godaan syaitan. Dengan doa-doa dan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita agar kita bisa selamat dari godaan-godaan syaitan. Yang keenam, yang terakhir, anna ta'bid al-asma' li ghairillah yu'tabaru min asy-syirk al-asghar. Menta'bid, menghambakan nama-nama kepada selain Allah, ini termasuk adalah syirkun asghar, syirik yang kecil. Namun ya ikhwani fi din, azakumullah, jangan entengkan yang namanya syirik kecil. Namanya saja dia kecil, namun dia lebih besar daripada dosa yang besar. Ya,
Karena syirik itu adalah hak Allah kita serahkan kepada selain Allah. Kemudian wahwa syirkut ta'ah, menta'bid li ghairillah, menghambakan kepada selain Allah, ini termasuk syirkut ta'ah. Idza lam yaqsid bihi ma'na al-ubudiyah, jika dia tidak bermaksud untuk menghambakan diri kepada selain Allah, ya, fa in qasada bihi ma'na al-ubudiyyah wat ta'alluhi sara min asy-syirk al-akbar. Apabila dengan menamakan dia, menghambakannya, dinamanya kepada selain Allah, maksudnya adalah untuk menghambakannya kepada selain Allah, maka ini adalah syirkun akbar, yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kalau memang dia sengaja memberi dia nama penghambaan kepada selain Allah, ya, maka ini adalah syirkun akbar. Ya, dia bermaksud memang untuk menghambakannya kepada selain Allah, ini adalah syirkun akbar. Perhatikan sekarang ayol ikhwah, dicontohkan oleh Syekh di sini, kama alaihi ubbadul qubur, sebagaimana yang dilakukan para ubbadul qubur, penyembah-penyembah kuburan, pengagung-pengagung kuburan, ya, yusammuna auladahum, mereka memberikan nama untuk anak-anak mereka Abdul Husain, bukan Abdullah, bukan Abdul Muhsin, tapi Abdul Husain, ya, atau Abdul Rasul, atau Abdul Hasan, ya. Ini semuanya penghambaan kepada selain Allah. Al-Husain bukan merupakan nama Allah, bukan juga merupakan sifat-sifat Allah. Demikian juga Al-Hasan, demikian juga Abdul Rasul, ya, Abdul Ali. La haula wala quwwata illa billah. Ini semuanya penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia tidak tahu, tidak sengaja, tidak ada bermaksud untuk menghambakannya kepada selain Allah, maka ini termasuk syirik asghar. Tapi kalau memang dia bermaksud untuk menghambakannya kepada selain Allah, ya, sebagaimana pernah ketika Presiden Bashar ini dia berkuasa dulu. Jadi Bashar itu dianggap sebagai ilah, sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Dan ada acara live, dia mengatakan, saya ini merasa bangga kalau saya dianggap sebagai salah satu anjing-anjingnya Bashar. Syi'i Rafidhi qata Allahu lisanah. Ya. Jadi kalau dia memang bermaksud untuk menghambakannya kepada selain Allah, ini adalah syirkun akbar yang mengeluarkannya dari Islam, na'udzubillah. Atau ghaira dzalik. Haula'i fil ghalib yaqsiduna at-ta'alluh. Orang-orang Rafidah yang menamakan anaknya Abdul Husain atau Abdul Rasul, ya, ini memang dia sengaja bermaksud untuk menghambakan anak-anaknya kepada Al-Husain. Coba antum lihat ayol ikhwah di apa namanya ini, di medsos, yang mereka bagaimana mereka memuji Husain, la ilaha illallah, bagaimana mereka memuji imam-imam mereka, sampai mereka mengatakan imam kami itu kalau dia mengatakan kun maka fayakun. Apa sudah, kalau sudah seperti ini bagaimana lagi coba? La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi kalau dia perang, kira-kira siapa yang antum dukung ayo? Siapa kira-kira kita dukung ayo? La ilaha illallah. Ini selain limalikur ini ayo ikhwan. Baik, kemudian la yaqsiduna mujarrad at-tasmiyah. Jadi mereka menamakan anak-anak mereka Abdul Husain atau Abdul Rasul bukan sekedar penamaan saja. Ya, wa innama yaqsiduna at-ta'alluha bidzalik. Namun yang dia maksud adalah menghambakannya kepada Al-Husain
dan menghambakannya kepada Rasul. Wa ta'abbud li hadhil asma' li hadhil asya' li'annahum ya'budunaha. Ya, karena mereka menyembahnya. Menyembah Al-Husain. Bagaimana dia menyembahnya? Ia meminta kepadanya, mengharap kepadanya apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Husain itu diberikan dia sifat-sifat ya yang ada seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberi rezeki dan memberi kesehatan dan yang lain-lainnya. Kenapa mereka tidak memuji Al-Hasan ayol ikhwan? Padahal Al-Hasan itu lebih baik daripada Al-Husain. Karena Husain itu adalah istrinya adalah Farisi. Seorang Farisiah. Jadi bukan semata-mata karena cinta kepada Husain, tapi karena Husain itu adalah apa? Istrinya dari Farisiah. Fahadha yu'tabaru min asy-syirkil akbar. Ini termasuk adalah syirik akbar kalau dia memang tujuannya dengan memberikan nama Abdul Husain atau Abdul Rasul untuk menghambakannya kepada Husain dan menghambakannya kepada Rasul, tentunya ini adalah syirkun akbar. Syirik yang besar yang mengeluarkannya dari agama Islam. Nas'alullah salamah wal afiyah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah dengan membaca kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa ada orang-orang yang mengingkari munculnya Ad-Dajjal. Di antara mereka adalah Syekh Muhammad Abduh, kemudian Syekh Abu Ubayyah. Kemudian juga ada di antara ulama-ulama yang mengingkari khawariq ad-dajjal, hal-hal yang luar biasa, yang di luar jangkauan akal manusia, diingkari ini yang dilakukan oleh Dajjal. Karena Dajjal ketika dia muncul, dia akan menampakkan hal-hal yang di luar jangkauan manusia, ya, sehingga banyak orang tertarik dengannya. Nah, ada orang-orang yang tidak mempercayainya dan mengingkari hal ini. Di antara mereka yang sudah kita sampaikan adalah Ibnu Hazm dan Al-Imam At-Tahawi. Demikian juga Abu Ali Al-Jubba'i. Kemudian juga Syekh Rashid Ridha. Kemudian juga atau Abu Ubayyah. Ya. Mereka tidak mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan Dajjal, hal-hal yang seperti ini untuk menyesatkan manusia-manusia di zaman itu. Kita lanjutkan sekarang ayol ikhwah, kita membaca wa mimman ankara khawariq ad-dajjal Abu Ubayyah. Dan di antara orang-orang yang mengingkari khawariq, hal-hal yang di luar jangkauan manusia yang mampu dilakukan oleh Dajjal, tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikannya hal-hal yang seperti ini sebagai fitnah, ujian bagi orang-orang yang ada di zaman itu. Ya. Faqad qala fi ta'liqihi 'ala al-ahadits al-waridati fi dhalik. Abu Ubayyah mengatakan ketika dia mengomentari hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Dajjal mempunyai khawariq al-'adah, hal-hal yang di luar jangkauan akal manusia. Dia mengatakan, hal yaqifu amama hadhihi al-fitnati al-'azimati al-kathrati al-kathirah minan nas? Bagaimana manusia akan bisa menghadapi, manusia yang sekian banyak ini bisa menghadapi fitnah yang sebesar ini? Ya, Dajjal akan merintahkan langit untuk menurunkan hujan, hujan akan turun. Dia perintahkan bumi itu untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, maka akan keluar tumbuh-tumbuhannya.
Orang yang sudah dibunuh dihidupkan lagi. Ini adalah fitnah yang sangat besar. Nah, bagaimana orang bisa bertahan dalam menghadapi fitnah yang seperti itu? Ini yang tidak masuk akalnya. Ya, subhanallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, masalah ghaibiyah itu jangan gunakan akal. Ya. Masalah ghaibiyah ini tidak membutuhkan akal. Yang dibutuhkan adalah apa? Iman. Ya. Yumit thumma yuhyi ala mala'in wa masma'in minal bashar. Dia mematikan kemudian dia hidupkan kembali di hadapan orang banyak, mereka mendengar dan melihatnya. Thumma yakubbu Allahu al-ibada fi jahannam li'annahu muftitunu bihi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan semua mereka ke dalam neraka jahannam karena mereka terfitnah dengan kemampuan-kemampuan Dajjal, padahal Allah sendiri yang berikan yang kemampuan itu. Ini enggak masuk akalnya dia. Jadi dilogikakan dia. La ilaha illallah. Innallaha altafu bi'ibadihi wa arhamu lahum min an yusallita alaihim mithla hadzal bala. Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya, ya, daripada diutus kepada mereka, ya, bala seperti ini, ujian seperti ini. Ya. Allah tidak mungkin, ya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak mungkin karena kasih sayangnya dia kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, tidak mungkin dia akan utus kepada mereka bala yang besar seperti ini. Lalu setelah itu yang masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Tidak mungkin ini. Kata siapa ini? Kata Abu Ubayyah. Lalu alladhi la yastati'u al-wuquf lahu illa man ruziqa haddan ghaira mahdudin min thabat al-iman wa quwwat al-aqidah. Di mana bala fitnah Dajjal ini tidak ada yang bisa menghadapinya illa man ruziqa haddan ghaira mahdudin, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekokohan iman, kekuatan akidah yang tidak terbatas. Berarti kalau kita yang sedikit-dikit iman kita ini, semua kita akan eleh ini, ya, semua kita akan hanyut, tersesat. Nah, jadi lagi-lagi dia menggunakan apa? Akalnya. Wa inna ad-dajjal ahwanu 'ala Allah min an yusallitahu 'ala khalqihi. Dajjal itu dia sangat hina. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba yang hina ini sebagai penyesat hamba-hambanya. Wa yamuddahu bihadhihi al-aslihati al-khatirati al-fattakah al-muzalzilah lil-aqidah walid-din fi qulubi aktsar al-alamin. Ya, dia adalah hamba Allah yang hina. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberinya senjata yang sangat berbahaya. Ya, apa maksudnya senjata di sini? Hal-hal atau kemampuan yang di luar jangkauan manusia itu. Khawariqal 'adah ini maksudnya. Ya, al-fattakah yang membinasakan manusia, al-muzalzilah lil aqidah yang menggoncang akidah seseorang. Ya, kemampuan-kemampuan Dajjal ini menggoncang akidah seseorang. Sebagaimana kita katakan di kajian yang sebelumnya, ya ikhwan, kalau ponari saja batunya itu bisa menyesatkan ribuan orang. Padahal subhanallah ponari sendiri sakit dia. Lalu bagaimana kalau Dajjal muncul? Ya, Mbah Ghufran ini apa? Iya, Mbah Ghufran. Ya. Yang semua orang yang menontonnya tahu kalau ini adalah apa? Kebohongan-kebohongan. Masa dia tahu bahasa semut? Lalu enggak ada lain. Apa katanya? Maqali-maqali. Hanya itu saja. Bahasanya semut maqali-maqali. Bahasa ini maqali-maqali. Semua maqali-maqali. Enggak ada lain. Ya. Ada pengikutnya, banyak orang yang percaya kepadanya,
La haula wala quwata illa billah. Habib-habib yang bohong-bohong juga banyak yang percaya kepadanya. Barang siapa yang mati di mulutnya ada aroma kopi katanya, Allah akan mengampuni dosanya berapa tahun? Berapa tahun? 70 tahun katanya. Dosa 70 tahun diampuni gara-gara kopi. Masya Allah, berarti kasihan orang yang tidak bisa minum kopi ini. Ya, yang minum kopi saja yang untung. Dan Rasulullah SAW mungkin tidak pernah tahu nama kopi, karena kopi ini belakangan ditemukan. La ilaha illallah. Jadi al-muzalzilah lil aqidati wal din, kemampuan yang menggoncangkan akidah seseorang dan menggoncangkan agama fi qulubi aktsaril alamin, di hati kebanyakan manusia-manusia di zaman itu. Lalu warraddu ala haula yatalakhasu fil ati, bantahan terhadap mereka-mereka yang menolak munculnya Dajjal, tidak mempercayai munculnya Dajjal. Ya, sampai pernah Dajjal katanya di film kan, di TV, main-mainan sih. Ya, pakai baju warnanya hijau, kemudian pakai celana hijau, ya, matanya satu. Itu bahayanya anak-anak kita kalau dia nonton film karton yang seperti ini nih. Baik, bantahan terhadap mereka ini. Yang pertama, annal ahadits al-waridah fi dzikri khawariq ad-dajjal thabitatun wa sahihah. Hadis-hadis yang terdapat menyebut hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia yang dimiliki oleh Dajjal, ini adalah hadis-hadis yang sahih. Kalau sudah hadisnya sahih, jangan lagi gunakan logika. Ya, idza warada al-athar batalan nazar. Apabila athar sudah datang, hadis sudah datang, maka jangan lagi gunakan logika. Tunduk, taslim. Ya, la yajuzu radduha atau ta'wiluha, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Lima dzukira min syubahin, tidak boleh ditolak gara-gara ada syubhat-syubhat. Masa begini, kan ini enggak masuk akal, enggak masuk. Jadi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak gara-gara tidak masuk akal. Tidak menutup kemungkinan besok atau lusa ada orang yang akan menolak Al-Quran gara-gara tidak masuk akal. Coba lihat ayo ikhwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari, terus apa? Fahum yus